Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya mau berbagi tips merawat anakan perkutut ya. Tentunya di sini sudah saya share sebenarnya video ini, tetapi akan saya perbanyak terus karena apa? Banyak teman-teman yang masih bertanya terus. Jadi supaya videonya banyak, ketika yang satu tertimbun, satunya muncul kan itu. Kurang lebihnya sama ya. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video saya yang lalu, ya sudah kurang lebih seperti itu. Yang pertama, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini berkembang, memberi wawasan edukasi tentang peternak perkutut khususnya, dan info-info terbaru tentang perkutut. Langsung aja, tips melawat anakan satu di koloni ya. Pengkolonian anak ini sangat efektif sekali, yang saya pakai selama ini, dan alhamdulillah berhasil ya. Misalnya saya nyapih 50 ekor, itu kematian tidak sampai 5 ekor ya. Kadang malah nihil, kadang 1-2 wajar. Itu pun karena sebelum saya sapeh dari indukannya memang sudah mengalami masalah, entah dari makannya kurang ataupun memang sakit dan lain-lain. Intinya pengkolonian ini sangat maksimal lah. Sistem pengkolonian anak ini yang bagus adalah anakan mandiri sapeh sampai umur 3 bulan, jangan 3 bulan ke atas ya. Ini sering saya sampaikan karena apa? Perkutut yang 3 bulan ke atas umurnya itu biasanya sudah birahi. Kalau perkutut sudah birahi, biasanya nanti yang saya takutkan adalah menghajar perkutut yang tidak seumuran dengan dia ya. Jadi pengkolonian ini baiknya umur 3 bulan ke bawah. Maaf batuk. Suara juga agak serak. Nah, untuk perkutut mandiri sudah saya katakan dari kemarin, sebenarnya nyapih anakan itu tidak ada patokannya. 1 bulan boleh, 1,5 bulan boleh, 1 bulan 1 minggu boleh, tapi yang paling efektif saya pakai 1 bulan 1 minggu. Nah, ketika teman nyapih di umur segini kok bermasalah, berarti ada teknik Anda yang kurang tepat. Coba Anda dipelajari sendiri ya. Saya nyapih seperti Mas Dan bilang 1,5 bulan, tapi 1 bulan 1 minggu, 1 bulan apa pokoknya. Tapi kok piakannya mati terus. Nah, ini ada sistem yang salah. Yang salah bagaimana? Ya mungkin nggak ada koloni ya. Ini semua bertahap nanti. Jadi saling berkaitan 1, 2, 3. Jadi simak sampai akhir ya. Di koloni ya. Kalau nggak di koloni, Mas, kalau saya tidak punya anakan banyak bagaimana, Mas? Cuma punya 2-3 ekor. Ya 2-3 ekor itu dicampur ya, nggak masalah. Ataupun memang kalau punya 2 saja ataupun 1 saja, ya dirawat sebaik mungkin. Bagaimana trik Anda untuk mengamankan anak satu itu ya. Nah, yang kedua adalah koloni. Setelah di koloni adalah makanan ditabur. Ini sangat efektif sekali makanan ditabur, yaitu untuk menambah birahi nafsu makan anak-anak perkutut kita ya. Tanpa Anda tabur makanannya, Anda akan mengalami kesulitan ya. Dalam arti apa? Pian-pian Anda, anak-anak perkutut yang Anda sapeh itu biasanya akan bermasalah ya, karena dia baru belajar makan, sedangkan makanannya adanya cuma di wadah, dan ini agak mempersulit anak-anak perkutut kita untuk makan. Makanya sering saya katakan tabur. Nah, penaburan pakan ini yang paling efektif kalau saya setiap hari jam 3 sore ataupun setiap pagi sebelum matahari terbit. Nah, ini paling efektif. Mas, kalau dua-duanya bagaimana? Malah lebih bagus ya. Kalau Anda menabur itu pagi dan sore malah bagus. Cuman diperkirakan saja. Nabur pagi sekiranya sore habis, nabur sore sekiranya pagi habis. Ini biar untuk apa? Untuk memaksimalkan pakan dimakan perkutut kita. Paling nggak sisa ya nggak banyak-banyak lah, kan itu. Nah, untuk makanan yang tabur ini juga campur. Nah, dapur juga ada
millet, jangan millet saja ataupun pur saja. Nah ya, ini sistem yang saya pakai, alhamdulillah sampai sekarang berhasil. Ya paling enggak kalau Anda mempraktekkan ini dengan dimodifikasi sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan di tempat Anda, saya kira hasilnya juga kurang lebih sama. Ya, sekali lagi dimodifikasi, jangan ditiru mentah-mentah. Karena kandang Anda dengan kandang saya jelas beda. Ya, makanan yang di tempat Anda dengan di tempat saya juga beda, dan itu bisa jadi perbedaan cara perawatannya. Ya. Selanjutnya jangan lupa asinan. Nah, saya tekankan kalau asinan itu saya pakai batu bata merah. Kalau teman terserah monggo pakai yang apa. Tapi selama saya beternak ini, asinan terbaik yang saya rasakan adalah batu bata merah. Yang saya tumbuk ataupun slab, lalu dikasih garam sedikit, terus dikasih empon-empon ataupun tanaman toga seperti kunir, jahe, kencur yang sudah digiling halus lalu dicampur di situ. Nah, untuk sekarang saya malah empon-empon itu saya campur di makanan dan pur ayamnya. Alhamdulillah bagus untuk daya tahan tubuh. Apakah harus Mas empon-empon itu untuk perkutut kita, apakah harus? Nah, itu sebenarnya ya tergantung kita saja. Kalau saya harus, itu karena memang saya pakai itu bagus. Kalau untuk Anda ya monggo. Loh, karena apa teman? Empon-empon itu alami satu. Yang kedua, jelas fungsinya sangat banyak. Anda bisa lihat fungsi jahe apa, ya, fungsi kencur apa, fungsi temulawak apa, fungsi sambiroto apa. Dan empon-empon itu yang saya beli itu mengandung itu semua. Dan alhamdulillah dalam peternakan saya pun bagus. Oke. Saya kira itu teman, untuk nyapeh jangan lupa umur 1 bulanan insya Allah sudah siap disapeh. Tapi untuk teman-teman yang ragu ya silahkan sampai teman-teman sekiranya mengira itu sudah mampu. Untuk nyapeh dari puter sekali lagi, kalau anak dari puter itu saya sarankan jangan sampai lebih dari 1 bulan, 1 minggu. Mentok 1 bulan 1 minggu. Karena apa teman? Sepengalaman saya itu kalau nyapeh dari puter kok umurnya 1,5 bulan ataupun lebih, ataupun 1 bulan 1 minggu lebih, itu malah berbahaya teman. Bahayanya apa? Dia sudah terbiasa makan sampai full kenyang dari kecil, karena dia diloloh puter. Ya maaf, kalau perkutut diloloh puter itu kan makannya over menurut saya ya, makanya over. Karena temboloknya itu besar sekali karena diloloh puter tadi. Nah, kalau ini berkelanjutan sampai dia sebenarnya sudah mandiri dan tidak ada pisah, maka efeknya kurang bagus. Satu, perkutut Anda akan manja. Ya, manja dalam arti perkutut Anda akan malah malas makan. Nah, triknya bagaimana Masan? Triknya kalau saya sendiri itu saya sapeh di umur kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan lebih 2 hari ataupun 1 bulan ataupun 1 bulan kurang. Nah, fungsinya apa teman? Sebenarnya sudah saya terangkan dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kan? Saya sampaikan sekali lagi. Saya sampaikan sekali lagi. Fungsinya teman, ketika Anda menyapih anak perkutut Anda yang loloh puter dari umur 1 bulan kurang, tapi sistemnya harus koloni ya. Disapih itu harus dikoloni. Kalau nggak dikoloni juga nggak bagus. Ketika Anda sapih di umur itu, perkutut itu wong lu mangane semego nih. Mangane seger-segeri di umur 1 bulan itu. Nah, begitupun burung perkutut teman. Ketika Anda sapih di umur 1 bulanan, 1 bulan kurang dikit ataupun lebih sedikit, itu perkutut itu makannya seger-segernya, makannya banyak-banyaknya. Cinarane wong masa pertumbuhan maksimal di situ. Nah, ketika Anda sapih di situ, mau tidak mau nafsu makannya akan tinggi. Ketika nafsu makannya tinggi, nanti dikumpulkan dengan teman-temannya satu koloni, insya Allah proses dia mandiri pun akan lebih baik, lebih bagus dan lebih efisien. Ya, karena saya pernah menyapih itu di umur 1,5 bulan lebih ataupun 1,5 bulan,
sampai bodol bulu seperti ikut indukan perkutut, ternyata efeknya kurang bagus ya. Efeknya kurang bagus, manja seperti yang saya bilang kemarin, makannya malah nyimik-nyimik, makannya sidik-sidik, akhirnya apa? Perkutut mengalami gangguan pertumbuhan yang akhirnya kita bantu loloh. Ya sebenarnya hidup juga, kalau kita memperhatikan betul-betul hidup juga, cuma ya itu tadi terkendala dengan sistem makannya lambat sehingga akan menambah kerjaan kita. Oke teman, sekian dari saya tips merawat anakan perkutut, semoga bermanfaat. Salam kutut, sopai patut.